Nah, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oya Cerita. Di episode cerita ke-16 ini kita kedatangan teman cerita yang spesial nih guys. Karena kita kedatangan teman cerita jauh-jauh dari Freiburg. Di Oh salah, ternyata dari Offenburg. Buat yang wondering gitu ya, kenapa nggak ada mukanya. Jadi untuk di episode kali ini kita memang hanya suaranya aja guys. Tapi semoga itu tidak mengurangi kehusuan kita gitu ya. Jadi daripada kita nggak apa ya buang-buang waktu, mending langsung aja gitu ya. Kita kenalan sama Ohya Cerita di episode kita kali ini. Jadi aku mau kenalin dikit aja ya. Jadi Kalela ini atau Laila Kurniasari sekarang ini bekerja sebagai software developer di salah satu perusahaan di Jerman. Jadi ini buat para IT entusias, kayaknya harus banget dengerin podcast episode kali ini. Oke nih, halo Kak Laila, selamat datang di Ohya Cerita. Ya, terima kasih Sinta sudah mengundang. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Offenburg baik-baik aja? Agak gloomy sih hari ini, tapi Iya, agak gloomy. alhamdulillah sih. Benar, di Frankfurt juga agak gloomy sih Kak. Jadi gini Kak, aku tuh kan tertarik banget gitu loh cari tahu. Apa sih dulu yang membuat Kakak tertarik masuk ke dunia IT? Gitu. Kalau boleh aku tahu alasan Kakak berkecimpung di IT. Hmm. Ya, sebelum ke sana mungkin aku mau ini dulu ya. Apa ya sedikit menjelaskan bahwa IT sendiri itu sebenarnya luas kan. Hmm. Eh, Kalau aku sendiri spesifikasinya adalah adalah seorang software developer, artinya aku aku menulis program gitu atau software gitu kan. Tapi sebenarnya IT sendiri itu sangat luas. Uh, Kalau kalian bisa browsing, jadi IT jobs itu jenisnya ada banyak. Ada contohnya misalnya selain job title aku ada yang lain misalnya data engineer, terus network engineer, sistem administrator dan lain-lain. Dan itu adalah butuh spesialisasi gitu di dalamnya. Jadi aku juga mungkin tidak akan bisa melakukan apa yang mereka lakukan gitu contohnya. Gitu. Jadi spesifik di sini aku adalah seorang software developer. Nah, ketertarikan di dunia ini sebenarnya mulainya dari mana? Dulu di Indonesia di SMA itu ada pelajaran kayak IT gitu ya. Kalau nggak salah pelajaran komputer. Nah, di situ kita diajari program-program seperti Word, Excel, dan lain-lain gitu. Nah, kebetulan waktu itu di SMA aku sudah diajari programming sedikit. Tapi waktu itu ketika dapat pelajaran programming aku belum tertarik atau gimana gitu. Nah, kemudian setelah lulus SMA aku sempat kuliah di Indonesia juga jurusannya teknik telekomunikasi. Nah, itu sebenarnya masih masuk di ranah IT IT. atau ICT gitu ya, secara lebih luas gitu. Karena telekomunikasi itu apa ya, ngurusin infrastruktur dari IT gitu. Jadi kayak kayak itu kita ngomongin bidang yang lebih luas gitu. Jadi bukan bukan sekedar computer programming tapi infrastrukturnya gitu. Gitu. Nah, di semester pertama itu ini dapat pelajaran yang namanya algoritma dan pemrograman Apa tuh? gitu. Susah banget nih namanya. Algoritma dan pemrograman. Jadi algoritma adalah uh, kayak semacam kalau di bahasa Indonesia kayak semacam alur berpikir gitu ya. Jadi kita menulis program itu kan sebenarnya kita ngasih tahu komputer, hey komputer, kamu harus melakukan ini. Kita Hmm. kasih tahu dia step-stepnya. Kamu yang pertama lakukan ini, kedua, tiga, dan seterusnya gitu supaya ini adalah untuk mendapatkan hasil tertentu, gitu Hmm. kan? Gitu. Uh, Jadi di kakak situ tertariknya dari SMA gitu ya kak ya? Pertama dapat enggak sih pelajaran? SMA belum, Belum. SMA belum, tapi di semester pertama kuliah di Dikenalkan Indonesia tentang gitu. IT gitu waktu SMA udah tahu gitu ya? Oh ternyata ada Udah tahu ada sih, tapi ini kan gitu. ya itu karena pelajaran aja gitu kan. Hmm. Ya, tapi sebenarnya baru benar tertarik itu ketika dapat mata kuliah itu Hmm. uh, dan
Sebenarnya jurusan saya waktu itu kayak, aduh, ini aku paling tertarik di mata kuliah ini ya. Gitu. Sedangkan kalau aku mau lebih lanjut apa belajar tentang ini, aku harusnya di jurusan lain di teknik informatika gitu, jurusan sebelah. Nah, waktu itu kayak sebenarnya dilema sih, apakah mau pindah jurusan atau enggak. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk enggak pindah jurusan, karena yang melihat inilah kita kalau lihat apa job market di Indonesia gitu. Hmm. Jadi orang jurusan kuliahnya bisa apa aja, tapi nanti setelah kerja dia bisa milih jurusan apa, bisa milih pekerjaan apapun. Hmm. Gitu maksudnya kayak kayak nggak seperti di Jerman gitu bahwa uh, pekerjaan yang nanti kamu akan jalani itu harus relevan dengan jurusan kuliah kamu. Sedangkan di Indonesia kan enggak. Gitu. Jadi kayak kayak pandeminya di Indonesia itu orang bisa jadi programmer dari pun gitu. Misal uh, dari jurusan-jurusan yang teknik gitu atau engineer yang lain, itu mereka pada dasarnya punya punya ini ya, sudah punya basic logika berpikir gitu. Jadi kayak nggak akan sulit gitu untuk kemudian masuk di dunia IT jadi programmer gitu. Terus setelah itu setelah lulus kuliah di Indonesia, kemudian aku sempat bekerja juga di Indonesia. Nah, aku jadi programmer memang karena memang kayak oh ya udah aku kelarin aja kuliah ini dengan jurusan ini. Tapi nanti ketika bekerja, aku sudah punya tujuan gitu kayak oh aku mau jadi programmer memang gitu. Dan alhamdulillah juga kesampaian gitu. Aku bekerja sebagai programmer di Indonesia. Kemudian di pekerjaan itu kan, yang media itu luas kan. Di situ sebenarnya aku tertarik juga bidang lain. Waktu itu kayak business analytics gitu. Jadi bagaimana kita mengolah data untuk bisnis gitu di yang diperlukan di dunia bisnis. Kemudian waktu itu oh ya kalau gitu aku selanjutnya ketika misalnya aku kuliah lagi aku akan ngambil yang berkaitan dengan ini gitu. Terus setelah itu aku memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Jerman. Awalnya mau langsung master, tapi karena jurusannya tidak linear dengan jurusan S1 aku, jadi aku nggak langsung bisa ambil master di IT kan atau informatik gitu. Terus ya udah di Jerman bachelor lagi dengan ngambil jurusan Wirtschaft Informatik. Oh, Dengan jadi harapan ya jadi Wirtschaft Informatik kalau bahasa Inggrisnya bisnis informatik gitu kan. Jadi informatik yang spesifik untuk bisnis gitu. Bukan bukan yang reine informatik gitu kan. Dengan harapan bahwa oh di sana masih bisa programming dan aku bisa bisa belajar lebih banyak tentang kayak pengolahan data di bidang bisnis kayak gitu kan. oh jadi Gitu. dipotong dulu nih Kak. Jadi kalau untuk di Jerman sendiri untuk jadi IT tuh harusnya masuk jurusan apa nih kuliahnya gitu. Dan tadi kan Kakak bilang di Indonesia meskipun Kakak udah kuliah telekomunikasi itu, tapi ternyata pas di Jerman nggak bisa nih jadi IT, ternyata harus kuliah lagi kan jurusannya Ya, apa sih kalau boleh tahu kalau di Jerman yang bisa jadi ya. IT itu? Karena kan saya di Jerman itu lebih lebih strict ya tentang tentang kayak kurikulum pendidikannya gitu. Jadi kenapa aku nggak bisa langsung master di jurusan IT karena secara student of baunya di Jerman kan berbeda gitu dengan yang aku jalani di Indonesia. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau memang mau udah punya skill gitu mau masuk dunia IT, itu mungkin yang bisa relevan ya computer science itu kalau bahasa Computer Inggrisnya science. atau ya informatik, workshop informatik yang gitu-gitu. Nah, jadi yang ada Kalau di Jerman. informatiknya ya. Tapi computer science Yes. secara general itu bisa-bisa aja ya kalau nanti pengen Itu di ya, bekerja di bahasa bidang kalau IT. misalnya di bahasa Inggrisin sih computer science biasanya. Atau misalnya di negara lain yang selain Jerman gitu yang berbahasa Inggris itu biasanya mereka pakai istilahnya computer science. Ini menarik nih. Jadi Kakak tuh memang ke Jerman awalnya pengen S2 gitu ya. Tapi Oh iya, iya. ternyata nggak bisa di Jerman itu segala sesuatunya tuh harus linear. Jadi akhirnya kakak Betul. memutuskan untuk balik lagi kuliah S1 lagi. Ini mah mau nanya aja nih kak,
pastinya kan kakak udah di Indonesia udah S1, udah kerja gitu kan. Ke Jerman pun harapannya pengen S2 kan, tapi ternyata harus S1 lagi. Ini gimana nih gitu? Apakah agak shock dulu, apa menerima aja dengan lapang, apa gimana nih kak? Ya, waktu itu aku sempat ini sih kayak apa? Ya udah coba jalani master dulu. Jadi master yang linear dengan S1 aku adalah elektro gitu ya, elektro und Informationstechnik dan yang serumpun dengan itu. Aku sempat masuk 1 semester, tapi ya gimana gitu, kayak hati juga ngerasanya Hmm. berat gitu kan menjalaninya karena ya nggak sesuai passion gitu, nggak sesuai yang dipengenin. Jadi ya udah eh ya ambil resiko Hmm. waktu itu gitu. Ambil Kayak resiko aja demi ya. nurutin passion. Ya. Karena hidup cuma sekali ya kak ya, daripada mungkin nanti seumur hidup ngejalanin segala sesuatu yang nggak kita suka, Dengan GM, lebih baik ya udah ya, kita mundur dulu selangkah untuk bisa melangkah lebih jauh gitu ya, waktu itu yang kakak pikirkan kayak gitu ya berarti. ya, ya. Kalau menurut pengalaman kakak sendiri nih, kan IT ini apa ya, dianggap masih didominasi oleh laki-laki, sedangkan kakak juga kan seorang perempuan gitu ya. Bagaimana sih pengalaman kakak bekerja di industri yang mayoritasnya masih cowok gitu? Iya. Itu secara statistik memang benar. Jadi dari sejak studium pun maksudnya udah kelihatan gitu komposisi eh, gendernya gimana gitu di kalangan studennya gitu. Kayak pasti lebih lebih banyak lebih banyak yang laki-laki gitu kan dibanding yang perempuan. Dan ketika di dunia kerja pun itu akan lebih ketara lagi Hmm. gitu. Kayak oke, mungkin kita di studium masih melihat persentase 40-60 perempuan dibanding laki-laki gitu. Tapi nanti ketika masuk di dunia kerja kayak hmm, akan lebih menyusul lagi tuh. Jadi udah pasti yang laki-laki yang jumlahnya lebih banyak gitu. Terus gimana ya? Kalau aku sih apa ya? Jangan langsung jiper dengan Dengan kenyataan keadaan ini gitu. atau hal yang kayak gitu, tapi tunjukkan aja gitu bahwa kamu juga bisa melakukan apa yang para lelaki itu lakukan. Jadi ya percaya diri aja dengan kemampuan ya kak ya, maksudnya ketika, maksudnya kita sebagai seorang manusia tidak terlepas gender gitu ya, kalau kamu punya kemampuan ya kamu bisa bersaing gitu. Jadi jangan takut buat perempuan-perempuan di sana yang mau memulai karir dengan IT, kalian bisa banget kok gitu untuk sukses di bidang Iya. ini. Memotong nih buat teman-teman yang sekarang lagi nonton, di akhir cerita nanti ada tanya jawab nih langsung sama Kak Lela. Jadi kalian bisa langsung tulis pertanyaannya gitu. Nanti di akhir ya pas pembahasan kita udah selesai. Tapi pernah pernah gak sih Kak dapat stereotip jelek gitu? Maksudnya yang kurang menguntungkan karena kakak seorang perempuan gitu, yang tetih di bidang ini gitu. Hmm, Stereotip itu harus kita patahkan. Ya, Wes. iya. Ya, jadi gini, apa namanya? Boleh cerita sedikit gimana dulu aku maksudnya apply gitu ya. Misalnya. Mhm. Dulu waktu aku masih jadi student, itu aku memberanikan diri untuk daftar sebagai web student yang di perusahaan IT gitu, yang mereka memang produknya adalah software gitu, dan sebagai memang sebagai programmer. Nah, dari proses interview dan proses rekrutasi sendiri itu kan sebenarnya kita juga sudah dinilai gitu ya kemampuannya, atau apakah kita punya potensi gitu untuk pekerjaan itu gitu kan. Nah, as a fresh first interview itu ya udah kayak ngobrol-ngobrol biasa, kamu di studium belajar apa gitu kan, mungkin lebih spesifik lagi pakai bahasa pemrograman apa gitu, kemudian bahasa pemrograman apa yang dipakai di perusahaan itu gitu. Oke, sama saya masih match atau sama sekali jauh gitu, karena di dalam dunia programming sendiri itu orang juga punya spesialisasi ya, Hmm. terutama di bahasa perhubungan apa yang dikuasai gitu, yang kita kuasai, kemudian yang dipakai di perusahaan yang kita apply itu harus match. Kalau nggak match ya susah ya gitu. Kayak Hmm. kamu harus apa switch atau umsteigen ke bahasa lain itu kan juga butuh Hmm. waktu kayak gitu. Bukannya nggak bisa, tapi
nggak, maksudnya butuh waktu kan untuk penyesuaian bahasa itu gitu. Dan waktu itu first interview, bahasa pemrograman yang aku dapat atau pelajari di studium itu memang berbeda dengan apa yang ada di perusahaan, tapi itu masih masih mirip lah mereka berdua itu. Aku boleh sebut gak ya, di Boleh, studium boleh. aku belajar Java, di perusahaan yang aku daftar mereka pakai C Sharp. Itu dua bahasa pemrograman itu kebetulan mirip sih, jadi kayak jadi si interviewer aku, calon Arbeit Geber aku waktu itu menilai, ya kamu mungkin nggak akan kesulitan kalau untuk switch bahasa itu karena mereka masih mirip gitu ya. Itu terus kemudian zweites Gespräch itu di situ aku dikasih soal, kemudian ya udah dikasih soal, coba kamu bikin ya tulis programnya gitu. Waktu itu sederhana sih, kayak cuman perkalian matriks, tapi kayak Bahasa pemrograman ya udah gitu. ya apa namanya, bagaimana kamu menghitung hasil perkalian antara dua matriks, nggak cross product ya, untuk dot product ya. Kalau yang ini ya, kita kalau yang belajar matematika dan masih ingat apa itu dot product, cross product, masih ingat ya. Ya itu ya udah ditulis gimana gitu. Itu sih, jadi kayak dari situ kemudian ya baru bisa dinilai apakah kamu punya potensi, kamu punya kemampuan untuk pekerjaan itu, dan ya gitu. Jadi sekali Kalau lagi, misalnya dinilai kamu bisa, ya kamu akan dapat gitu. jadi sekali lagi ditunjukkan dengan kemampuan ya, keterampilan, bukan dari perempuan dan laki-laki ya, tapi tunjukkan gitu loh. Kita sebagai seorang perempuan juga punya keterampilan itu, jadi jangan takut gitu ya mungkin ya Kak. Percaya diri Iya aja dengan betul. kemampuan diri. Nih tadi Iya, kan Kakak ngomong, dan gini, ya maaf, maksudnya laki-laki dan perempuan itu yang pertama, dan kemudian perempuan spesifik sebagai seorang muslimah yang kebetulan saya juga berhijab gitu, penampilan saya ya pakai kerudung gitu kan. Itu orang ya bisa bisa punya persepsi dan penilaian masing-masing gitu. Jadi kemudian apa namanya, apakah kamu harus minder dengan penampilan kamu sebagai seorang muslimah gitu kan, dengan hijab kamu sebagai seorang muslimah? Enggak gitu. Tapi kita juga nggak bisa ngontrol pikiran. persepsi orang gitu. Jadi misal kamu datang interview dalam kondisi kamu pakai hijab, itu orang yang interview kamu juga kamu bisa menilai lah mereka melihat kamu gimana gitu. Kalau misalnya melihat kamu agak aneh atau gimana, itu udah indikasi bahwa mungkin it matters gitu, hijab kamu itu matters buat mereka gitu. Tapi kalau misalnya mereka kayak ya udah biasa aja, yang penting adalah apakah kamu bisa atau enggak, apakah kamu punya kompetensi atau enggak, ya udah jalan aja gitu. Dan itu waktu aku work student, daftarnya waktu itu masih kayak kita datang langsung gitu ya, belum masa corona, jadi kayak interview juga kita datang langsung ke sana gitu-gitu. Kemudian setelah lulus studium itu bagaimana aku mendaftar kerja. Itu kan waktu itu kayak ya setelah masa-masa corona itu semuanya masih banyak online. Jadi biasanya interview itu bentuknya masih online. Kita pakai Microsoft gitu. Masih online. Dan ini sedikit cerita aja. Jadi aku bikin Lebenslauf atau CV. Kalau di Jerman kan agak bebas ya, kamu boleh sertakan foto atau enggak. Jadi CV aku tanpa foto waktu itu. Jadi CV Kalela tanpa foto waktu itu? Nggak ada fotonya? Oke, ya CV aku tanpa foto, tapi di situ aku tulis apa yang sudah aku lakukan gitu. Aku bisa apa aja. Jadi Stichpunkte atau kayak poin-poin yang mungkin bisa dipertimbangkan gitu dengan oleh perusahaan yang akan meng-hire kita gitu kan. Karena kan itu harusnya lebih penting dong ketimbang penampilan kita penampilan gitu. Ya. Kemampuan kita jadi, lebih penting. Betul. Jadi mereka akan menyaring CV aku itu berdasarkan apa yang aku tulis di situ, bukan karena foto aku. Oke, yang pertama itu. Kemudian ketika misalnya kita dapat undangan interview,
Datang nih tiba-tiba kucuk Oh, kucuk kucuk pakai kerudung. ya udah interview online gitu kan, online tetap kan kita Mm, pakai kerudung itu di situ baru mereka melihat penampilan aku seperti apa mm, gitu, orangnya ini penampilannya begini gitu. Kalau misalnya mereka reaksi mereka biasa aja, ya udah berarti kerudung kamu nggak masalah. mm. Tapi kalau mereka misalnya udah ada juga kan kayak eh, kayak agak males jadinya. Ah, iya iya iya. Kayak kadang-kadang itu kelihatan sih kita ketika misalnya ngomong sama orang terus kayak orangnya oh jadi kayak nggak antusias gitu interview kita Mm, mm, mm. Paham paham gitu. paham Nah paham. kalau itu udah tinggalin aja, berarti emang itu bukan bukan Rezeki. rezeki kamu di sana, itu aja gitu. Tapi memang namanya hidup ya, maksudnya nggak hidup ini nggak isinya bukan hanya positif-positifnya aja ya. Dengan kita yang berhijab di sini ya pastinya tentunya pernah lah mengalami hal-hal yang mungkin tidak dialami oleh perempuan yang tidak dihijab gitu ya. Tapi selagi kita punya kemampuan mah pede aja dengan kemampuan kita. Kalau misalkan nggak keterima di situ ya cari lagi yang menerima gitu ya kayak. Mbok kalau boleh tahu ini kan kakak tadi sempet bahas soal tes masuk buat work student itu ya. Ada tes-tesnya nih. Kalau menurut kakak ini keterampilan tertentu apa sih yang harus kita miliki gitu kalau yang mau berkecimpung di dunia IT? Apakah matematikanya harus jago? Apakah bahasa Inggrisnya harus jago? Karena kata orang tuh kan biasanya bahasa pemrograman itu bahasa Inggris gitu. Jadi aku nggak tahu nih, makanya tuh tanya ke kakak nih. Keterampilan yang paling penting nih buat orang-orang yang mau beschäftigt di bidang ini atau mau berkecimpung di bidang ini tuh apa sih kak? Kalau menurut pengalaman kakak sendiri? Yang pertama proses rekrutasi eh, yang dijalankan oleh setiap perusahaan itu bisa beda-beda. Mhm. Ada yang kayak cuman interview aja, ada yang harus tes coding di tempat atau Coding. gimana itu. Mhm. Ya ada kamu misalnya dikasih alfabet terus dikasih waktu untuk menyelesaikan berapa hari, kemudian setelah itu kamu harus mempresentasikan hasilnya gitu. Semacam itu bisa beda-beda, nggak bisa dipukul rata. Tapi pada prinsipnya ini sih itu sebenarnya udah dimulai dari ketika kamu milih jurusan kuliah ya. Nah, eh, kebetulan aku dulu waktu sekolah lumayan bisa sih matematika. Jadi matematika adalah ya bisa Wajib. dibilang pelajaran yang aku paling bisa lah. Memang itu sih. Uh, Iya, iya. Pelajaran yang lain yang butuh menghafal, sebenarnya aku bukannya tidak bisa menghafal, tapi aku lebih lebih memilih untuk pelajaran nilai kemampuan kita gitu, potensi kita kayak gitu. Terus bahasa Inggris atau gimana? Iya, memang. Jadi literatur programming itu sangat banyak yang berbahasa Inggris. Gitu. Jadi ketika misalnya kita lagi ngoding gitu, lagi bikin program, terus di tengah-tengah misalnya buntu, nggak tahu nih caranya gimana. Itu kita aku sering banget googling, browsing ketika lagi ngoding gitu kan, karena ya udah mentok aku nggak bisa gitu. Terus cari taunya emang ketika cari di Google gitu kan, yang muncul bahasa Inggris gitu ya. aku harus tahu keywordnya kan, dan maksudnya aku mau cari apa, nah itu juga aku memang bahasa Inggris sih, ngetik keywordnya atau kayak how to bla bla gitu. Memang lebih banyak bahasa Inggris sih. Jadi dan ketika di Jerman pun di studium aku pakainya bahasa Jerman. Jadi pelajaran maksudnya profesornya juga ngomongnya bahasa Jerman, terus nulis klausur juga dalam bahasa Jerman gitu. Tapi ketika misalnya cari referensi tentang programming itu memang lebih banyak bahasa Inggris. Akan sangat membantu kalau misalnya kamu bisa bahasa Inggris memang sih. Jadi dua itu adalah skill apa ya? Memang harus diasah juga ya kalau mau. Kalau menurut kakak nih, misalnya ada orang nih, dia matematikanya lemah, bahasa Inggrisnya lemah, tapi pengen banget nih IT. Itu memungkinkan juga kah gitu? Atau diasah dulu itunya? Mungkin coba aja sih, kayak maksudnya mungkin itu nggak mutlak harus bisa begitu ya, karena orang juga dengan potensi masing-masing akan punya perjalanan masing-masing gitu untuk mencapai tujuan tertentu gitu kan. Ya coba aja kalau misalnya
kamu inilah lihat tutorial atau kayak baca apa gitu tutorial tentang programming, terus kamu coba gitu, oh kalau misalnya bisa dan itu ternyata oh ya ini fun ya gitu untuk melakukan itu. Jadi itu kalau misalnya yang pertama kamu bisa, yang kedua kamu harus merasa fun gitu, karena Fun itu penting banget ya. penting banget karena kayak dalam perjalanan misalnya oke, aku programmer tapi bukan bukan berarti setiap saat itu aku sangat fluent menulis code aku ya gitu. Ya, kayak ya sering juga gitu kalau misalnya aku stuck apa gimana ya gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah nggak merasa itu fun, kok kamu akan cepat merasa Burn akan out cepat ya. putus asa. Ya maksudnya kayak aduh udahlah stuck, aku nggak mau lagi pegang ini. Nah kalau itu ya udah kelar gitu. Jadi kuncinya kamu harus temukan fun-nya juga gitu di dalamnya kayak gitu. Jadi kalau aku sih kalau misalnya stuck gitu ya kayak tetap terus berusaha temuin caranya gimana, karena ketika kamu sudah temukan caranya dan itu berhasil program kamu jalan, itu kayak aku merasakan kesenangan yang luar biasa. Jujur kayak maksudnya aku ya gitulah. Oh, jadi kalau selain fun sendiri, apa sih tips Kalela buat orang-orang di luar sana gitu ya, terutama perempuan yang pengen berkarir di dunia IT? Atau lebih tepatnya di software developer gini. Buat adik-adik SMA mungkin sekarang yang masih kuliah tapi dia punya cita-cita, aduh aku kayaknya mau jadi di bidang IT gitu. Tipsnya nih buat mereka gitu. Apa sih? Ya mungkin sebelum ke sana kayak tanya ke diri sendiri dulu, kenapa kamu pengen itu, apakah oh ya aku melihat itu sesuatu yang keren terus aku pengen juga bekerja di bidang itu nggak cukup ya. Maksudnya betul. Sekali lagi kamu harus kayak oh ya itu kayaknya keren deh. Aku pengen juga apa namanya nanti kuliah di bidang itu dan kayak bekerja di bidang itu. Jangan sekedar kayak gitu aja, atau jangan ngikutin tren, jangan FOMO atau apa gitu ya. Kayak sekali lagi harus dilihat lagi gitu, kayak apakah nantinya apakah kita punya kompetensi di sana, apakah memang benar-benar kita punya ketertarikan di sana kayak gitu. Karena kalau cuma ngikutin tren mungkin ya nggak tahu ya maksudnya bisa survive atau enggak gitu. Jadi memang harus tahu dulu ya gitu. Itu tuh kayak gimana ke depannya. Harus tahu potensi diri, harus tahu passionnya di mana gitu. Nah kan sebenarnya orang-orang tuh sekarang kesulitan banget nih Kak nyari passion. Apa sih passion? Apa sih kita kayak kadang kalau di Indonesia sendiri kita kan sudah apa ya susah menentukan potensi karena kita tuh selalu dipaksa untuk apa ya bagus di semua bidang. Ada gak, kalau misalnya dulu kakak menemukan passion kakak itu gimana sih Kak? Ini ya pertanyaan dari aku tambahan. Wow. Passion itu mungkin tidak sekedar Suka something fun to do gitu. Bukan sekedar itu, tapi bukan sekedar sesuatu yang ketika kamu melakukan ketika kamu lakukan itu membuat kamu senang, bukan sekedar itu, tapi mungkin lebih ke lebih jauh dari itu adalah sesuatu yang kamu rela untuk melakukan effort yang besar ketika kamu melakukan itu. Oh, guys, dengerin tuh. Jadi passion itu bukan sesuatu yang membuat kamu senang, tapi adalah sesuatu yang kamu rela berkorban, yang rela memberikan effort sebaik-baiknya untuk mewujudkan itu gitu ya. Karena kan kita kan suka ketuker gitu ya. Aku nggak ada passion karena alasannya aku nggak senang di situ. Tadi bukan itu ya. Karena kesenangan aja nggak cukup untuk buat kita survive di hidup di dunia yang keras ini begitu ya kayak. Kenapa tiba-tiba aku jadi wise gini ya? Enggak sih. Jadi selesai nih pertanyaan dari aku nih. Buat kalian nih yang mau bertanya silahkan dipersilahkan. Ini ada juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Kak. Ya aku tanyain aja nih ke kakak ya. Kalau misalkan kakak tahu gak kalau misalnya di Indonesia sudah kuliah informatika gitu ya,
Nah, berarti kita ada ke apa ya? Kita ada peluang dong buat master informatika juga di Jerman atau itu gimana nih? Kalau yang dari Indonesia sudah informatika gitu, apakah nanti bisa Betul, betul. langsung informatika? Karena kan dulu kakak di Indonesianya bukan informatika ya, kayak telekomunikasi. Itu bisa nggak? Ya, teoretis Teoritis bisa. bisa karena relevan kan. Gitu. Jadi kan apa ya? Kurikulum masing-masing jurusan kuliah itu kan kayak di Indonesia pasti ada gitu kan. Kayak ketika jurusan informatika kamu akan semester pertama belajar apa, semester kedua dan selanjutnya gitu. Dan di sini pun di Jerman ada namanya Studienaufbau. Itu kan nanti akan ini ya, pihak kampus di Jerman itu akan melakukan penilaian gitu. Jadi di Indonesia kamu sudah pernah bachelor jurusannya ini, terus dari transkrip nilai kamu itu kan kelihatan kamu sudah belajar apa aja. Apakah dari yang list dari pelajaran apa mata kuliah yang kamu dapat di Indonesia itu sudah match dengan kurikulum bachelornya di Jerman gitu. Ketika itu sudah cukup ya udah kamu bisa master. Biasanya gitu sih. Kalau kalau boleh tahu nih kak, kan sekarang tuh ada Ausbildung juga. Kalau untuk IT sendiri di perusahaan kakak banyak nggak sih nge-hire Ausbildung juga nggak sih? Atau emang IT di perusahaan kakak harus lulusan informatika gitu, harus bachelor? Uh, Gini, aku perlu klarifikasi. Jadi perusahaan aku bukan IT firma. Tapi kakak di Gitu. bidang Jadi IT-nya gitu ya? ya, jadi perusahaan aku sebenarnya perusahaan tempat aku bekerja, bukan perusahaan aku. Itu soal milik aku ya. Amin. Perusahaan aku bekerja, dia memproduksi Spülmaschine, Mesin cuci. dishwasher, ya. Terus ya kan eh, apa ya abteilungnya atau departemennya macam-macam gitu kan. Dan yang bagian yang memang bikin program sendiri itu ada macam-macam. Ada mereka yang bikin program untuk Spülmaschine dan program untuk mesin gitu kan. Itu Yang yang bikin mereka IT mesin juga gitu kak? ya Orang-orang IT? orang elektro sih lebih ininya. Jadi elektro yang kemudian bisa programming karena mereka akan membuat program untuk mesin. Oh, luas banget ya berarti, Jadi bener kata kakak tadi. luas banget gitu. Di dalam programming sendiri itu juga luas banget kan. Kamu bikin program untuk apa gitu, gitu kan. Misalnya taruhlah misalnya kita punya devices yang yang macam-macam gitu kan, kayak Spülmaschine atau apa. Itu kan gimana si benda ini bisa bekerja itu kan di dalamnya dia punya program yang ditanam. Karena Ya. Jadi platformnya bisa luas banget gitu. Sedangkan ada orang bikin program yang lain, misalnya program yang Windows based, artinya program yang perlu diinstal di komputer yang operating sistemnya Windows. Gitu. Terus misalnya ada web programming, itu berarti kalian bikin website yang bisa diakses lewat browser. Browser itu ya taulah Windows Google Chrome, Safari dan lain sebagainya. Itu sangat luas gitu. Dan spesifikasi itu juga penting ya. Maksudnya ketika kalian sudah terjun di bidang IT, oke, aku milih sebagai programmer atau software developer, kalian juga harus milih emang mau bikin programnya yang jalan di mana gitu. Itu juga kayak maksudnya harus spesifik kan gitu. Karena kan kita orang awam taunya IT ngoding doang gitu. Ngoding doang. Iya, Tapi enggak. Bahkan ada IT jobs yang mereka kerjanya nggak bikin program gitu. Tapi sistem administrator, database administrator itu mereka ya urusannya beda lagi. Network engineer juga urusannya beda lagi. Gitu. Jadi itu luas ya. Jangan disamaratain dan jangan punya anggapan bahwa kalau orang IT berarti bisa perbagi komputer. Enggak. Itu tukang komputer. Itu pendapat yang beredar di kalangan orang awam kayak gitu. Iya. Komputer aku rusak nih, kenapa coba gitu. Belum tentu bisa ya saya perbaiki komputer. Jadi kembali lagi ya, yang emang untuk IT sendiri kan spesifik ya, dan kalau misalkan mau Ausbildung ya carilah perusahaan-perusahaan yang
ngebuka lowongan Ausbildung gitu. Kalau di kakak sendiri itu kan perusahaannya bukan perusahaan IT sih sebenarnya ya, tapi memang Ya. ada Abteilung IT dan kakak bekerja di situ. Kalau kakak tahu Oh, nggak sih, itu bukan IT Absolum sih, jujur. bukan Jadi IT IT Abteilung juga? Absolum mereka ngurusnya beda lagi. Mereka ngurusin IT infrastruktur yang Hmm. buat perusahaan Mm-mm. untuk seluruh perusahaan gitu. Jadi kalau aku eh, apa ya? Aku berada di business unit namanya after sales service. Nah di situ ya eh, kita butuh software atau program yang memang emang dipakai Hmm. untuk satu business unit itu gitu. Jadi ya lebih spesifik ke sana. Hmm. Kalau lawan Ausbildung lagi di perusahaan aku ada gitu, tapi kayaknya lebih banyak yang untuk elektro ya. Elektro. Ya, Hmm. jadi core bisnisnya kan Oh iya memproduksi bener mesin mesin gitu. ya. Jadi banyaknya Jadi elektro kayak yang di hire. bau ya teknik mesin atau teknik elektro Hmm. kayak di sana gitu. Kalau misalnya Ausbildung di bidang IT pasti ada di tempat lain gitu kan. Kayak cari aja sih yang spesifik misalnya emang Ausbildung di bidang apa stylenya gitu. Itu Mm-mm. kan biasanya mereka ketika pasang iklan itu Dijelasin ya. kan ya lebih spesifik. Kayak ini kak, kakak aku nggak ngerti sih jujur yang industri UI UX design itu di Jerman gimana sih? Itu masuknya ke ranah IT juga apa beda tuh? Ya, ya jadi UI UI itu user interface, UX Oh, itu user experience. Jadi itu biasanya anak-anak um, yang pertama punya sense of design. uh-uh. Tapi itu Jadi masuk IT kayak juga gitu? masuk 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 masuk. kalau di dalam web programming sendiri itu kan ada dikenal namanya front end sama back end gitu kan. Orang-orang back end itu mereka lebih lebih concern ke bagaimana sih program kamu mengakses database gitu misal atau kayak logic-logic yang Hmm. di belakang itu gimana caranya. Orang-orang yang di depan front end itu biasanya mereka yang mereka concern adalah bagaimana tampilan dari website itu. Ah, Mereka yang ngurusin ini gimana tampilannya supaya bagus gitu. Nah, hmm. UI dan UX itu biasanya ya mereka uh, pasti punya punya sense of itu ya desain yang Desain. bagus gitu. Uh, dan kalau di tempat aku sendiri mungkin aku nggak bisa jawab banyak ya kak. Karena aku anak back end jadi kayak aku lebih Back end. ngurusin belakang. Uh-huh. Jadi yang depan nggak terlalu aku perhatiin sih. Jadi UI-nya juga aku seadanya gitu. Karena aku Hmm. memang nggak spesialis di sana Hmm. gitu. Tapi Kalau di Jerman sendiri kalau industri UI dan UX ini gimana UX perkembangannya? engineer pasti ada di Jerman pasti ada Pasti ada gitu. ya. Dan lihatnya lebih spesifik aja gitu kayak Hmm. apa lowongan itu tentang apa kan job Hmm. description-nya biasanya kan Hmm. di ini juga Di- dijabarin juga gitu di lowongan pekerjaan itu. Tapi masih ada. Pasti masih ada ya karena berhubungan ya yang front tadi yang bagian. Betul. Ya yang ngurusin tampilan Mm-mm. sama yang ngurusin di belakang gitu Pasti kayak ya pasti yang di selalu belakang ada gitu ya. jadi dia lebih ngurusin fungsionalitas Hmm. gitu semuanya harus misalnya kita bikin program finalitasnya si program ini harus bisa ini nah itu yang uh, yang ngurusin supaya si program ini bisa melakukan ini itu biasanya yang belakang nah yang depan itu mereka urusannya lebih ke oh Tampilan. gimana supaya tampilannya bagus Hmm. Gimana gitu. Terus mungkin? kayak user friendly nah Hmm. itu juga Hmm. harus punya sense of itu ya misalnya selain tampilannya bagus juga software yang bagus adalah software yang gampang mudah dipakai oleh user. Software Itu yang juga bagus penting. adalah bukan hanya fungsinya yang bagus tapi yang mudah dipakai oleh user. Bukan cuma fungsi dia bisa ini Mm-mm. terus punya bisa ini itu tapi juga mudah dipakai oleh user. Kalau menurut kakak sendiri persaingan antara orang Indonesia sama orang Jerman di bidang IT ini gimana sih? Apakah peluangnya gede buat kita gitu, orang Indo? Kan maksudnya atau didominasi orang India malah? Betul, betul. Ya, kalau kita mau bicara statistik, Mm-mm. orang India Bener, mendominasi bener. bidang IT, bukan cuma di Jerman, tapi di Di seluruh dunia dunia ya. ya. Betul. Persaingannya gimana Iya, nih kak? Maksudnya ya bersaing-saing aja. Maksudnya
nggak mungkin bukan kamu berasal dari mana sih ya, karena pada akhirnya Iya, perusahaan melihat kemampuan kamu, meskipun kita orang Indonesia, kita orang Jerman, kita orang India ya, kalau kalau kemampuan itu yang dibutuhkan perusahaan ya pasti diambil gitu, nggak apa ya, nggak terhalang kamu berasal dari mana, iya nggak sih kak? iya, iya. Jadi yang mungkin yang lebih ditekankan gitu oleh calon employer yang akan meng-hire kamu adalah kompetensi gitu sekali lagi. Kompetensi. Terus kemudian terkait bahasa gimana? Hmm, Ya, tentang bahasa. jujur pekerjaan ini, oke, aku kerja di Jerman, aku memang pakai bahasa Jerman Mm-mm. ketika berkomunikasi dengan kolega, kalau misalnya meeting atau apa, memang bahasa Jerman gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya bahasa Jerman kamu juga kurang-kurang, kayaknya masih dimaafkan gitu ya Mm-mm. untuk pekerjaan ini. Beda dengan jenis pekerjaan lain yang kayak harus Jermannya harus bagus gitu. Mm. Misal misal jadi pengacara gitu Iya. atau misalnya yang memang dituntut banyak untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu, misal Mm. dokter Mm-mm. atau apa, itu kan kayak, oh gimana kamu berkomunikasi dengan pasien kalau misalnya bahasa Jerman kamu nggak bagus, itu kan Hmm. sangat sangat dituntut gitu kemampuan bahasa Jerman gitu. Tapi kalau kalau pekerjaan ini sih kayaknya nggak terlalu ya, maksudnya masih masih dimaafkan lah ketika bahasa Jerman kamu masih Ah, kurang-kurang ya. Jadi kayak ini bahasa Inggris masih bisa jadi bahasa pemersatu di hmm. antara. Jadi ini jadi angin segar nih. Kan biasanya kayak kita itu terhalang bahasa nih. Jadi ya udah ambil IT aja. Itu bukan pilihan juga sih, karena sama-sama sulit sebenarnya. Kan, ya Iya pada nggak sih? akhirnya di kerjaan emang gitu gitu. Tapi Mm-mm. ketika kamu memutuskan untuk studium Mm-mm. di Jerman, Bahasa itu Jerman penting. kamu kan juga harus lihat ya apakah studium itu uh, dalam bahasa Jerman atau dalam bahasa Inggris. Hmm. Kalau dalam bahasa Jerman ya profesor kamu akan menjelaskan segala sesuatunya dalam bahasa Jerman, kemudian kamu juga akan presentasi dalam bahasa Jerman, Hmm. kamu juga akan menulis ujian dalam bahasa Jerman gitu. Jadi ya nggak, bukan yang disepelekan banget sih Hmm. Tetap penting. terkait Cuman bahasa. kalau Ya, misalkan di apa ya, diprioritaskan kemampuan terus bahasa gitu ya. Maksudnya ya. keterampilan IT-nya baru bahasanya, tapi tetap bahasa Jerman itu penting buat kalian yang mau ke Jerman, guys. Gimana kamu lulus klauser kalau nggak bisa bahasa Jerman, kamu mau jawab apa? Tapi mungkin mungkin kecuali orang-orang yang sudah punya posisi tinggi kali ya, kayak maksudnya kemampuan itu hanya dimiliki oleh orang tersebut gitu. Jadinya meskipun bahasa Jermannya biasa, maksudnya kan banyak tuh kadang di posisi-posisi tinggi kayak di hire-hire aja. Cuman kalau kita yang dari bawah ya bahasa Jerman itu wajib ain sih. Join, iya iya. Iya sih, apa sih, di sini kan juga banyak expat Iya, yang expat ya, lah ya gitu ya. tidak ya tidak bisa bahasa Jerman kan, atau misalnya bahasa Jerman juga level A1 atau apa. Mm-mm, Tapi tetap bisa bekerja sih, mm-mm, mm-mm. Oh, di bidang ini ya. asal ya itu skillnya memang tidak tergantikan Iya, ya. jadi kamu harus skillnya skill dewa dulu kalau yang nggak mau belajar bahasa Jerman. Hmm. Baru bisa ke perusahaan. Kayak lo harus nerima gue gitu, meskipun bahasa Jerman gue jelek tapi gue bisa bikin ini bisa. Ini mah kemampuannya biasa aja. Ya bahasa Jermannya biasa aja ya. Gimana guys, mari kita Ya. realistis guys. Oke, nih ada yang nanya Tapi lagi nih kak. maksudnya perlu perlu ya bentar, perlu diketahui juga bahwa kalau aku lihat sih, Mm-mm. ini penglihatan aku. Jadi perusahaan Jerman pun mereka agak picky ya. Picky banget ya Agak mereka. picky dalam artian mereka itu prefer untuk meng-hire orang-orang yang lulus dari kampus Jerman ketimbang Oh, dari luar gitu. jadi mereka Kayak agak, bukan dari negara Eropa yang lain gitu. oh mereka Jadi punya kayak mereka pride gitu kayak ya. masih gitu. Jadi masih Oh. strict gitu, kayak mereka prefer, oh ya udah, kalau kalau mungkin ketika kamu lulus dari kampus Jerman, kamu akan lebih punya peluang untuk di Hmm. hire Jerman ketimbang kamu lulus di luar negeri gitu, meskipun kamu bilang kamu punya pengalaman ini itu, kecuali perusahaan-perusahaan di Jerman ini misalnya perusahaan internasional yang misalnya punya punya anak perusahaan atau subsidiaries di negara lain gitu, terus kamu kayak, oh ya dikirim dari sana gitu ke sini, itu kalau mungkin mudah kalau gitu. Tapi kalau misalnya kayak bener-bener
lulus dari mana, datang dari mana, kayak ujuk-ujuk ke sini mau kerja tanpa punya Deutsche Abschluss, kesempatannya mungkin nggak sebesar Kalau punya yang lulusan, lulus dari sini. ini juga kenyataan yang baru sih buat aku. Berarti memang, tapi aku juga pernah dengar cerita cerita seperti ini juga gitu. Ada temanku yang dia lulusan Belanda. Iya bener kata kakak. Padahal lulusan Belanda gitu. Tapi di Jerman dia harus mulai lagi dari nol, mulai harus Ausbildung lagi juga, apa juga gitu. Jadi nggak bisa langsung kerja di Jerman. Ternyata ini ya, se strict itu ya kadang. Iya, Pada iya, kenyataannya ya. sesibuk itu orang, maksudnya perusahaan Jerman, orang Jerman pada dasarnya. Iya. Dan Menarik ini guys. sih kayak apa namanya, lulusan Jerman kan masih di hoch angesehen gitu. Artinya masih masih dilihat uh, agak tinggi memang gitu. Artinya kalau misalnya kamu lulus dari kampus Jerman, kamu bekerja apply di perusahaan yang ada di negara Eropa yang lain, mungkin kamu masih lebih mudah diterima ketimbang kamu lulus dari kampus di negara Eropa yang lain mau masuk ke Jerman gitu. Wah, ini sih. Ini dan kenyataan ini tuh jarang ditampilkan oleh orang lain, apalagi sekarang itu banyak banget kan agen-agen perjalanan ke Jerman gitu ya. Yang bilang, "Ya ke Jerman itu gampang kerja, gampang-gampang kamu harus ini." Ternyata tidak, guys. Maksudnya ya rezeki orang beda-beda mungkin ya, tapi ya beginilah kenyataannya. Ya secara umum yang berlaku begitu gitu, tapi kayak Beda-beda, selanjutnya rezeki ya orang pasti beda-beda ya. perjalanan orang akan beda-beda. Matematikanya Allah kadang lebih mulai mind blowing gitu. Tapi kita juga kan harus punya strategi ya. Kita harus tahu dulu kan. Oh ternyata gini ke realitanya. Kalau boleh tahu nih kak, kakak tuh kan dulu work student ya. Itu tuh biasanya kakak waktu itu semester berapa mulai work student kak? Semester apa? Yang jelas setelah semester 4. Setelah semester 4. Artinya ketika aku sudah setelah semester 4 sih. Tapi lupa semester berapa. Artinya ketika aku sudah merasa cukup dapat Kemampuan gitu ya. ya pelajaran-pelajaran tentu yang itu akan dibutuhkan gitu kan. Karena kalau misalnya dari semester 1 kalian belajar apa sih, baru bisa apa sih kayak gitu. Ya, jadi harus mengukur ini juga, jangan terlalu nekat juga sih intinya, kayak harus ini juga sih. Harus punya strategi, betul kata kamu. Gitu. Karena dan work student itu sangat worth it untuk dicoba, untuk dilakukan. Apa ya? Karena ini linear dengan pendidikan gak sih kak? Linear dengan jurusannya. Iya, artinya kamu nggak bisa mengandalkan apa yang kamu pelajari di kampus aja, gitu. Udah pelajaran di kampus mah, ya kalau kata aku ya, pelajaran di kampus mah yang diajarin gitu-gitu aja gitu. Ujian juga sebatas gitu aja gitu. Tapi ketika kamu keluar gitu, extend, mencoba bekerja di perusahaan gitu, sesimpel apapun, maksudnya sesepele kamu cuma jadi work student atau apa, kamu pasti akan dapat pengalaman yang luar biasa gitu ya. beyond dari apa yang kamu dapat di studium. Jadi memang penting banget ya untuk anak-anak yang sekarang lagi kuliah di Jerman ambil work student, karena ternyata permasalahan di Jerman pun sama, para lulusan-lulusan S1 pun mereka pada kesusahan mencari pekerjaan karena masalahnya itu pengalaman yang mereka dapatkan selama di kuliah itu tidak linear dengan jurusan mereka gitu. Dan ini kan kalau di Jerman itu untuk kerja itu menurut aku memang strict banget sih, karena mereka tuh langsung menyoroti hard skill kan gitu. Karena di Jerman ada apa ya? Ada model pendidikan si Ausbildung ini gitu. Kalau misalkan emang dia nyarinya anak-anak yang mau belajar, yang mereka nyari Ausbildung atau work student gitu kan. Tapi kalau misalkan mereka nyari expert, yang mereka ya kalau misalkan kamu mau bekerja di Jerman, ya kemampuan kamu harus lebih gitu. Itu kali. Aku tuh ngamatinya gitu sih kak. Karena banyak banget dengar-dengar cerita juga. Emang kayak gitu ya? Ya, jadi experience itu sangat dipertimbangkan gitu ya. Ya, sangat-sangat punya nilai yang lebih gitu ketika kamu punya experience. Jadi ada sedikit cerita. Jadi di ini bahkan di perusahaan aku. Jadi kolega aku dan manajer aku, mereka kan juga yang menginterview aku ya. Jadi sebelum aku datang, mereka kan mencari orang gitu. Gimana proses mereka mencari orang, kayak mereka pernah. Jadi kolega aku cerita gitu. Jadi selain kamu dulu tuh ya ada
beberapa orang lah yang yang ngelamar juga sempat gitu ya. di interview gitu kan. Terus kayak apa namanya, dan di antara orang-orang ini kenapa kita Milih kamu. ya gitu, itu karena kayak eh, mereka misalnya ada satu orang yang oke, kayaknya jurusannya cocok nih sama sama stylenya, sama sama eh, lowongan lowongan pekerjaannya. Terus tapi dia tidak pernah punya pengalaman selain di luar kampus, Di luar pengalaman kampus. di luar kampus Jadi gitu. kupu-kupu gitu Jadi ya, kuliah pulang. dia misalnya kalau di sini, kalau di Jerman kan sangat sangat diutamakan bahwa di Pengalaman. akhir studi kamu itu, kamu kalau bisa internship di luar kampus gitu. Meskipun tidak ditutup kemungkinan bahwa kamu bisa mengerjakan project intern gitu. Misalnya profesor tertentu misalnya dia punya project ini udah ada judulnya bahkan, terus kamu bisa aja kayak apa sih, bikin, ya kamu bisa aja apply di profesor itu, oh ya aku mau mau ngerjain project ini kayak gitu, terus nanti itu yang akan jadi bachelor thesis kamu gitu. Tapi yang kayak gitu tuh tidak lebih bernilai ketimbang kamu punya pengalaman di luar kampus gitu. Itu akan dinilai lebih gitu untuk calon employer ya. Guys, Gitu. Jadi karena kan maksudnya orang-orang yang ada di company kan mereka juga pasti lulusan dari kampus-kampus perguruan tinggi ya, lulusan dari kampus. Mereka kan tahu di kampus itu nggak belajar teori terus doang. Ketika student itu mengerjakan project di kampus itu berbeda. Sejauh apa sih gitu ya, gitu loh maksudnya ya, realistis aja lah gitu, maksudnya project yang dari profesor juga semana sih gitu kompleksitasnya, kemudian gitu. Ketika kamu misalnya sudah praktikum atau kayak internship extend gitu di sebuah perusahaan, itu kan kamu akan terlibat di project-project yang real gitu. Jadi, gitu. Sekecil apapun yang kamu lakukan di company di luar itu. Jadi tapi itu lebih punya nilai lebih. Kalau kakak sendiri dulu gimana sih kak? Kan di Jerman tuh kadang kita tuh kalau kuliah tuh sendiri untuk cari networking sama orang-orang yang sama-sama IT gitu, sama-sama tertarik di bidang IT tuh gimana sih dulu kakak? Ini ada pertanyaan dari Dahayu. Cara networking kakak dulu gimana? Atau nggak ada nih? Kok orangnya jujur nggak yang ini networking banget ya. Di kampus aja aku nggak berteman loh sama orang Jerman. Kayak mungkin bukan perkara networkingnya. Iya, networking membantu gitu. Tapi untuk bidang ini tidak jadi hal yang utama yang harus kamu punya. Gitu. Kalau kata aku sih. Di bidang ini ya. Tapi mungkin gini kak, ini ada pertanyaan nih. Jadi dia lagi IT di bidang kesehatan nih, dan dia baru mengetahui kalau IT itu luas banget. Nah dia tuh kalau nanya harus ke siapa sih? Apakah boleh ke profesor? Kalau waktu zaman kuliah, apa emang kakak dulu nyari-nyari sendiri aja gitu, atau gimana? Kayaknya profesor itu para profesor sangat open ya ketika ditanya gitu. Dan biasanya kalau misalnya di kampus-kampus di Jerman itu masing-masing profesor punya yang namanya Sprechstunde. Itu kayak jadwal tertentu di mana profesor ini kamu bisa bisa datang untuk ya terserah ngapain, mau konsultasi apa, mau nanya tugas lah, mau konsultasi tentang bachelor thesis lah, atau misalnya ada proyek arbeit gitu yang kamu harus kerjain, terus kamu nggak bisa atau apa, itu sangat bisa ditanya. Profesor ini sangat bisa untuk ditanya sih, setahu aku. Jadi asal kamu mau aja. Kalau aku sendiri sih enggak begitu. Jadi dulu kakak gimana nih buat cari tahu ya? Sendiri aja googling gitu atau? Ya, kalau cuma sekarang mungkin anak-anak pada zamannya apa-apa nanya AI ya. apa-apa nanya ChatGPT, ya dia juga bisa ngasih jawaban sih.
Jadi nggak apa-apa, Dahayu, kita mungkin belum punya networking ya, tapi mungkin bisa dimanfaatkan profesor selain juga cari muka gitu ya. Enggak, bukan cari muka, maksudnya agar profesor familiar ke kita. Jadi dia mungkin kalau ada proyek ya bisa ya sebelum apa ya, sebelum kita punya pengalaman di luar mungkin bisa ditawari intern sama profesornya langsung. Ya nggak sih? Iya, iya, gitu. Itu. Iya, karena kadang-kadang para profesor di kampus itu mereka juga dapat proyek dari industri, jangan salah. Hmm, Itu maksudnya bagusnya sistem di Jerman adalah eh, ada eh, dunia industri dengan dunia akademis itu terhubung ya. Jadi hmm. makanya kayak sama-sama berkembang gitu. Wow. Kalau kalau beda dengan Indonesia kayak di Indonesia kan kayak jalan masing-masing gitu. Hmm. Jadi kalau di Jerman setahu aku proyek-proyek yang ada di kampus juga kadang-kadang itu kayak order dari Dari industri industri. gitu. Oh. Gitu. Cuman kalau misalnya di kampus kan saya satu proyek besar itu akan dibagi ke dalam sub sub Unit-unit sub kecil project gitu. yang kecil-kecil gitu kan, terus ya satu yang kecil-kecil ini dikasih ke Mahasiswa. student satu kayak gitu. Jadi makanya kayak apa namanya, yang yang kita kerjain di kampus juga apa dari skupnya juga kecil gitu, karena emang gitu. Hmm. Ya gitu Dayu, semoga terjawab. Iya udah, kita ngobrol udah hampir sejam aja nih Kak. Seru banget tadi kita. Oke, expect bakal ada sesi pertanyaan Jadi ini dari emang umum. surprise. Guys, ini aku hitung sampai 3 nih, masih ada yang mau nanya lagi nggak ke Kak Laila? Kalau enggak, aku nanya. Enggak sih, udah cukup deh. Makasih banyak ya Kak Lila, sekali lagi buat teman-teman juga yang dengerin dari awal. Kalau misalkan teman-teman sekarang baru dengerin, nanti aku akan seperti biasa live-nya di save, nanti bisa nonton ulang lagi gitu. Tapi memang Kak Laila ini spesial, Kak Laila ini tidak aktif di mana-mana. Jadi sebenarnya tadi yang bertanya apa ya, menurut aku kesempatan yang emas nih, bisa bertanya langsung sama Kak Laila gitu. Kata-kata pamungkas nih Kak sebelum kita udahan, atau mau salam-salam gitu atau pesan ke aku. Salam-salam ya di radio gitu. Iya. Eh apa ya? Hmm, intinya mungkin secara umum aja, eh, kamu nantinya mau memilih jalan yang mana. Yang penting kamu harus tahu dulu eh, kamu pengennya apa, kamu sukanya apa, kamu bisanya apa. Dan itu tadi yang perkara passion itu mungkin bisa di-highlight ya. Jadi bukan sekedar something fun, tapi something yang kamu bersedia melakukan effort yang besar untuk melakukan itu. Closing Harus statement. ya kayak kita mungkin nggak bisa ngambil referensi dari orang plek ketiplek gitu ya, karena mungkin apa yang orang alami itu belum tentu pas gitu ketika diterapkan di kita. Kayak masing-masing orang punya perjalanan, masing-masing orang punya tantangannya masing-masing. Jadi ya itu, terus kayak apapun nanti jalan yang kalian pilih, jangan takut untuk menampilkan identitas kalian gitu. Misalnya kayak kita di sini sebagai seorang muslim, sebagai Muslimah. muslimah gitu, kemudian ya kita berusaha untuk menjaga penampilan kita, tetap tetap be you, dress right. Makasih banyak buat Kak Lela atas waktunya. Terima kasih juga ke teman-teman yang udah nonton tadi dari awal sampai akhir ya. Gak terasa perjumpaan kita harus selesai dikarenakan waktu yang sudah habis. Ya waktu, ceritanya. Terima kasih sekali lagi buat Kak Lela. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan insight buat teman-teman semuanya gitu ya, terutama buat adik-adik yang sekarang masih kebingungan gitu, mereka tuh mau jadi apa sih gitu. Mungkin yang menjadi software developer atau bekerja di bidang IT menjadi opsi gitu, salah satu opsi yang bisa dipilih nantinya. Gitu aja dari aku. Sehat terus buat Kak Lela, sehat terus juga buat kamu. Buat teman-teman juga yang suatu hari tertarik jadi teman cerita, bisa banget DM aku, karena cerita ini adalah sebuah podcast di mana kita punya tagline
Mungkin orang-orang udah tahu, terlepas dari apa dan siapa, semua punya cerita. Jadi feel free untuk kontak aku buat kalian yang mau berbagi ceritanya bersama Oh Ya Cerita. Itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.